Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 9, kita ditunjukkan dengan episode Hankyul yang sedang membuatkan makanan untuk saudara angkatnya, yaitu Enchan. Setelah itu, dia mengganggu Enchan yang sedang tidur guys. Lalu mereka pun makan bersama. Saat itu Enchan bertanya, apakah dia akan lebih mencintainya? Apakah mereka sekarang sudah saudara? Dan pertanyaan banyak lainnya. Lalu mereka pun makan bareng. Scene berpindah pada Yeoju yang sedang memikirkan Enchan dan Hansung. Lalu tiba-tiba Hansung menghubungi Yeoju dan bertanya, kenapa Yeoju terus menghindarinya? Hansung akan menunggu Yeoju untuk menghubunginya kembali guys. Di sisi lain, tepatnya di Coffee Prince, di mana Hankyul sedang membuat Enchan kesal dan bercanda. Tiba-tiba Sunki muncul dan bertanya apa yang mereka lakukan pagi-pagi. Lalu Enchan membawanya ke dalam dan bercerita kalau dia nggak mungkin menyukai Hankyul sesama laki-laki. Sunki pun bilang, kan kamu perempuan, bukan laki-laki, untuk menarik laki-laki juga. Ternyata Sunki mengancamnya agar segera membersihkan kontrakannya guys, seperti perjanjian di awal kalau dia akan menyembunyikan status dari Enchan. Lalu teman Hankyul Harim bertanya sejak kapan mereka menjadi saudara angkat dan kenapa dia tidak diangkat menjadi saudara juga, padahal mau menikmati harta warisan dari neneknya. Tidak sampai situ, Sunki memberitahu kalau mereka sebenarnya saling menyukai guys. Tiba-tiba manajer Hong muncul dan bilang kenapa mereka harus menyukai sesama pria. Ternyata manajer Hong masih menyembunyikan status dari Enchan. Malam harinya, Enchan mau membereskan pekerjaannya. Tiba-tiba Enchan ditelepon oleh Yeoju yang ingin bertemu dengannya guys. Lalu mereka pun makan di restoran bersama. Di sana Enchan jujur kalau dia suka dengan Hansung. Namun untuk sekarang dia menyukai seseorang. Dan Yeoju langsung tahu kalau itu pasti Hankyul. Dan Yeoju bertanya, kenapa dia tidak memberitahu kalau dia adalah seorang gadis. Seperti di awal, Hankyul hanya menganggap Enchan sebagai saudara angkat atau dongsaingnya. Scene berpindah pada Harim dan Hankyul. Harim bertanya, apakah Hankyul menyukai Enchan? Dan Harim meminta jangan terlalu dekat dengannya, karena Sunki bilang kalian menyukai, dan suasana di Coffee Prince menjadi berubah. Harim menceritakan tentang kehidupannya guys, dan disuruh jadi dokter, tapi hidupnya tidak benar sehingga dia menjadi pegawai Coffee Prince. Lalu scene berpindah pada Hankyul dan Enchan yang sedang berbelanja. Dan Enchan bertanya, siapakah ciuman pertamamu? Apakah Yeoju? Dan ternyata bukan Yeoju, tapi ada temannya yang dari luar negeri yang hanya bertemu 3-4 kali. Tapi mereka sudah melakukan ciuman guys. Sungguh playboy ya Hankyul ini. Di sisi lain, saat di Coffee Prince, Min-yup ngeledek Enchan dan bilang, apakah kamu suka memanggil Hankyul dengan Hyung? Bukankah seharusnya opa ya? Opa. Mereka ada-ada aja mereka ini. Saat mereka pulang kerja, Enchan mengajak Ensai untuk membersihkan tempat manajer Hong, di mana Sunki ngontrak di sana. Terlihat di sana Ensai menempel banget dengan Sunki. Saat Min-yup balik, dia langsung mencari Angel kesayangannya guys. Mereka pun beres-beres. Saat selesai beres-beres, bisa-bisanya Ensai nyuruh Min-yup untuk melanjutkan pekerjaan yang dilakukan Sunki. Sampai malam, dan Sunki dibiarinin duduk. Kurang sayang apa coba Min-yup dengan Ensai? Karena sudah gak tahan sama Ensai, lalu Min-yup mengajaknya keluar. Di luar pun Ensai memarahi Min-yup dan bilang dia tidak suka jika dia mengikutinya terus guys. Min-yup yang gak bisa marah hanya bisa berlari dan melampiaskan semuanya. Saat di rumah, Enchan bilang pada Ensai
untuk minta maaf pada Min-yup. Lalu Ensai mengalihkan pembicaraannya kepada Enchan dan Han-kyul. Enchan pun bilang kalau sebenarnya dia ingin lebih daripada sekedar adik. Dan kepada Hansung juga dia harus memberi batasan, guys. Lalu Enchan bilang kalau dia sudah berciuman kepada Hansung. Scene berpindah pada Sunki dan Min-yup, di mana Min-yup cemburu buta karena Sunki mengganggu Ensai. Padahal kan Ensai mengganggu Sunki. Saat itu dia sedang menulis, guys. Namun lagi-lagi mereka berantem karena Ensai dan bertanya mengenai hal-hal tentang Ensai. Padahal jelas-jelas dia nggak suka Ensai. Ensai aja yang ganjen deketin Sunki. Dasar Min-yup bucin. Di saat yang sama, Han-kyul sedang makan bersama dengan ayahnya. Saat itu ayah Han-kyul bertanya, sejauh mana ia mengetahui kalau ia bukan anak kandung dari ibunya, guys. Di sana juga ayah Han-kyul bercerita panjang lebar mengenai bagaimana ibunya bisa meninggal, guys. Lalu ia bilang kalau ia meninggalkannya di panti asuhan dan baru menjemputnya lagi saat sudah lumayan besar. Saat di mobil, Han-kyul menelpon Enchan. Karena galau, dia mendatangi rumah Enchan sambil telepon di depan rumahnya. Enchan yang mendengar itu pun langsung ngeh ya, karena ada suara anjingnya kalau ternyata Han-kyul sudah di depan rumahnya. Lalu Han-kyul mengajak Enchan untuk pergi ke tempat olahraga dan di sana mereka bermain baseball, guys. Itu pun Enchan yang mengajari Han-kyul. Enchan benar-benar tahu cara memulihkan keadaan, guys. Di sana Han-kyul mengajak Enchan untuk ke laut dan mengemudi adalah Enchan. Di sana Han-kyul kelihatannya ketakutan banget sih. Soalnya Enchan ngebut. Dan jika mobil potong gajinya dari Enchan. Udah paham banget. Di sana mereka benar-benar menikmati waktu, guys, seperti kakak dan adik, tertawa bersama, bermain bersama, dan berdebat mengenai golongan darah. Di sela-sela itu, Han-kyul curhat mengenai permasalahan dia yang diobrolkan oleh ayahnya. Dan di sela-sela itu juga Enchan bertanya, apa kamu menyukai saya sebagai adik? Bagaimana yang disukai Han-kyul mengenainya? Dan balik tanya, mereka ini langsung aja sih, jujur aja. Ya ampun, ini gede-gede banget. Karena sudah subuh, di momen itu juga mereka duduk sambil menikmati matahari terbit, guys. Sebenarnya matahari bukan terbit dari pantai kan ya? Enchan menggunakan kesempatannya dalam kesempitan sambil tidur di pangkuan Han-kyul. Mimin baper ngeliatnya. Ternyata saat Enchan tidur, Han-kyul pun menggunakan waktunya untuk bareng dengan Enchan, memeluk Enchan, mencium, dan memegang tangan Enchan sambil nangis karena dia tahu mereka gak bakal jodoh. Padahal kan Enchan cewek. Ternyata dia nangis karena Han-kyul ingin memecatnya mulai hari ini. Karena udah gak tahan dengan perasaannya, guys. Mau disembunyiin pun tetap gak bisa. Dan mengantar Enchan pulang sambil bilang kalau dia tidak bisa menjadi saudara angkat dan berhenti sampai sini. Enchan yang bangun tidur masih menganggapnya itu hanya bercanda. Setelah itu Han-kyul pun pulang. Begitu sampai rumah, Enchan langsung pergi lagi, guys, berangkat ke Coffee Prince. Saat di CP, Enchan sudah datang lebih pagi daripada yang lain dan sudah bebersih, guys. Ternyata dia menunggu Hyungnya datang. Saat disapa, Hyungnya sombong dan tidak menghiraukannya. Enchan bertanya apa terjadi sesuatu dan perlu untuk memberitahunya, guys. Dan kalian tahu apa jawaban Han-kyul? Kalau dia sudah dipecat mulai dari pagi ini. Han-kyul egois ya, menyuruh jangan muncul di hadapannya. Kasihan Enchan. Dan pergi jika dia tidak mau pergi, saya yang akan pergi. Dan meluapkan semua emosinya kepada Han-kyul. Han-kyul ini jahat banget sih. Seperti kena prank gini nih. Han-kyul dengan cepat berubah pikiran, padahal malamnya baru aja habis dari pantai. Lalu Enchan pun bertanya, dia begini apakah karena menyukainya? You know lah ya, Han-kyul begini karena ada sebabnya. Lalu Enchan ditinggal, pergi begitu saja. Mereka sama-sama sedih dan terluka. Namun bagi Han-kyul ini adalah jalan satu-satunya, guys. Karena dia gak mau jadi berbelok gitu lah ya.
Di sisi lain, Yongdal yang menyukai Ibu Encan mendatangi manajer Hong dan bertanya apa dia menyukai Ibu Encan. Saat itu juga, manajer Hong langsung menelpon Ibu Encan untuk memastikan apakah Ibu Encan menyukai Yongdal juga. Namun ternyata jawabannya adalah dia tidak menyukainya dan sangat aneh. Manajer Hong meminta untuk mengurus masalah cintanya sendiri dan jangan melibatkan manajer Hong. Emang bener sih yang diomongin manajer Hong. Di sisi lain, Mira yang sedang memantau keadaan Encan galau, Minyup galau, dan Hankul tidak masuk. Saat itu, manajer Hong bertanya kapan dia akan memberitahu semuanya. Selain itu juga, Hankul tidak akan masuk sebelum Encan keluar dari tempat kerja. Aduh, mereka ini saling menyiksa satu sama lain. Lalu, Encan yang sudah terlalu lama menunggu datang menemui Hankul. Tapi Hankul tetap kekeh dengan keputusannya dan tidak mau keluar. Walaupun Hankul tahu Encan sudah ada di sana. Encan yang galau sampai mau kirim SMS aja bingung dia mau ngirim SMS apa guys. Padahal gitu-gitu dia khawatir dengan Hankul yang terus menghiraukan. Scene pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu episode 9. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.